Selamat selamat siang, Bu. Eh, Kami pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Tiara Desibarani dengan NIM 12S22037, Brain Wanderson dengan NIM 12S22035, dan Bang William Manik dengan NIM 12S21018. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester kami dengan topik itu vulnerability. Di sini uh, kita diminta untuk membuat sebuah mini proyek yang menguji kerentanan dari uh, sebuah web. Topik yang kami ambil itu adalah uh, sistem uh, sistem misconfiguration. Lalu karena kami menggunakan DVWA, web yang kami uji adalah DVWA, maka kami akan mengujinya hingga level security itu level high. Tapi sebelum itu, pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu apa itu sistem misconfiguration. Sistem misconfiguration itu atau kesalahan konfigurasi sistem adalah sebuah pengaturan atau konfigurasi sistem aplikasi yang bisa menyebabkan vulnerability security. Hal ini bisa terjadi karena banyak pengembang yang tidak mengubah pengaturan default dari sebuah web tersebut. Jadi ini bisa memungkinkan penyerang untuk mengakses ataupun mengubah atau juga menghancurkan data-data sensitif yang ada di dalam web tersebut. Contoh-contoh kesalahannya itu bisa kesalahan penggunaan protokol yang tidak aman. Misalnya dia menggunakan HTTP bukan HTTPS. Lalu penggunaan versi software yang udah ketinggalan zaman dan juga pengaturan izin yang tidak tepat. Misalnya juga penggunaan kata sandi default yang biasanya sudah di set. Contohnya seperti yang ada pada DVWA, yaitu username itu admin dan username admin dan passwordnya itu adalah password, seperti itu. Jadi tujuan kami membuat kerentanan ini, maksud saya bukan membuat kerentanan, tapi menguji kerentanan yang ada di DPWA ini adalah untuk melakukan teknik dasar yang dalam eksploitasi dan memanfaatkan security misconfiguration dari suatu web application. Kedua, kami juga mampu melakukan perbaikan terhadap kode program untuk menghilangkan kerentanan-kerentanan aplikasi web tersebut. Baiklah, pada bagian ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita untuk mengeksploitasi sebuah web application yang pada kesempatan kali ini saya akan mengeksploitasi web application DVWA. Pertama-tama kita mengaktifkan kedua mesinnya, yaitu Metasploitable dan Kali Linux. Pertama-tama kita harus tahu IP dari setiap virtual machine yang kita jalankan dengan cara mengetikkan perintah inconfig. Dapat dilihat di sini bahwa IP dari Metasploitable kita itu adalah 10, 0, 2, dan 15. Ini nanti inilah IP yang akan kita gunakan nantinya di virtual machine yang Kali Linux kita dalam pengujiannya.
Begitu juga untuk bagian Kali Linux-nya, kita juga akan mencek terlebih dahulu IP dari si Kali Linux tersebut. Kita lihat di sini. Maaf, pertama-tama kita harus mengatur networknya agar menggunakan host only adapter. Kita bisa mengaturnya lewat setting, kemudian bagian network, dan artinya kita ganti ke host only adapter. Kita akan lihat harusnya IP-nya berubah ya. Dapat kita lihat di sini bahwa IP-nya itu sekarang adalah 192.168.694. Ini adalah IP dari si Kali Linux kita. Untuk mengetahui IP dari si Metasploit kita juga akan mengetikkan perintah ifconfig pada Metasploit tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa IP address-nya itu adalah 192.168.693. Lalu kita harus pertama-tama masuk ke dalam database si DVWA tersebut dengan cara mysql -u root -p. Lalu kita lihat database apa saja yang ada di dalam nah, di sini ada database DVWA, maka kita harus menggunakannya terlebih dahulu. Kita cek juga apakah tabel usernya ada, karena kan kita sekarang ingin menguji kerentanan ya, dengan menggunakan DVWA yang bagian upload. Di bagian upload ini kita kami mencoba untuk mengambil data-data user yang ada. Jadi kita lihat dulu apakah tabel user tersebut sudah ada. Nah, dapat kita lihat sudah ada di dalam Metasploit. Kemudian kita beralih ke Kali Linux-nya. Setelah itu pertama-tama kita buat dulu file tadi saya sudah buat nih. Kita akan buat file yang bisa kita upload untuk menguji kerentanan tersebut. Dengan misalnya kita buat tes 1, tes low, untuk yang low terlebih dahulu. .php.
kemudian kita save, lalu dari browser kita buka dari browser yang ada di Kali Linux, kita buka IP dari si Metasploit kita. Kemudian kita buka DVWA, kita masuk ke dalam webnya, lalu kita pertama-tama ke bagian DVWA security. Pertama kita ubah dari low dulu, sudah di set, ke bagian upload, kemudian kita coba untuk mengupload ini tes low yang udah kita buat tadi. Di sini kan dibilang choose an image to upload. Karena kita tapi kalau misalnya kita upload lah, di sini dia bisa diupload tanpa ada error seperti itu. Itu karena kita set dia ke bagian security-nya itu ke bagian low, makanya kita bisa upload dia. Kemudian inilah salah satu kerentanan tersebut yang diminta image, tapi ketika kita mengupload file dengan ekstensi PHP, dia tetap bisa diupload, padahal harusnya tidak. Sekarang kita coba buka, dapat kita lihat bahwa di sini kita mendapatkan ID dan juga nama dari tabel user yang ada di dalam si DVWA tersebut. Lalu sekarang kita akan coba ke bagian yang mediumnya. Lalu kita kemudian upload lagi. Kita coba upload. Harusnya dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa karena dia ekstensinya itu bukan image. Tapi kalau seandainya ada peretas ataupun penyerang yang ingin menyerang si DVWA ini, masih bisa dengan cara dia membuat sebuah file yang berisikan code yang tadi yang sudah kita siapkan untuk mengambil ID, nama, juga atribut-atribut lain yang ada pada tabel user, dan mengubah dan menambahkan ekstensinya itu ekstensi image, misalnya JPG ataupun PNG. Sekarang kita coba yang bagian JPG. Save. Lalu kita close. Maka filenya sudah kita buat. Lalu kita akan coba upload kembali. Harusnya dia bisa terupload karena si DVWA ini memang diset untuk jadi sebuah web penguji kerentanan. Nah, dia bisa terupload tanpa ada pesan error. Padahal kan harusnya dia tidak bisa kalau misalnya di web-web yang aman seperti itu. Buka, dia juga bisa menampilkan ID, nama, dan juga atribut lain, bahkan username dari si tabel user tersebut. Kemudian kita coba ke bagian hide. Dia juga bisa terupload tanpa mengalami kendala apapun. Kita lihat apakah dia akan menampilkan, ya dia juga akan menampilkan atribut-atribut yang ada pada dalam tabel user tersebut. Untuk sekianlah untuk bagian
apa exploitationnya nanti akan dilanjutkan lagi oleh teman sekelompok saya untuk bagian penanganan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagian kedua dari laporan kami, yaitu penanganan, di mana bab ini kita akan ditunjukkan cara melakukan tindakan prevensi agar sebuah website terhindar dari security misconfiguration. Jadi maksudnya agar website ini tidak rentan terhadap kerusakan ketika melakukan sebuah keamanan jaringan atau security misconfiguration atau kesalahan ketika kita melakukan konfigurasi. Nah, yang pertama itu kita melakukan sebuah update sistem secara berkala supaya perangkat lunak itu selalu terbarui dan terinstall dengan baik. Nah, saya sudah melakukannya itu di Kali Linux saya, yaitu sudo apt update, dan ini mendapatkan notifikasi error karena tidak ada rilis terbaru karena sebelumnya saya sudah melakukan sebuah update di PostgreSQL. Nah, setelah itu kita akan melakukan sebuah nonaktifkan atau hapus fitur dari layanan yang tidak diperlukan. Jadi di sini kita akan menonaktifkan layanan atau fitur yang tidak diperlukan untuk mengurangi permukaan serangan. Nah, di sini disable Apache 2 bertugas supaya menonaktifkan Apache 2 secara autoload atau secara otomatis. Nah, di sini dijelaskan bagaimana sinkronisasi state of Apache 2 service with sets. Nah, di sini kita akan jelas di sini kita mendisablekan Apache 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah menginstal sebuah firewall, yaitu install sudo apt install UEFW. Nah, ini adalah sebuah layanan jaringan yang sangat sederhana, di mana kita di sini app install UEFW ini supaya memberikan sebuah jaringan atau layanan yang baru untuk mengontrol dan mengamankan lalu lintas jaringan pada sistem Linux. Oke, akan kita implementasikan. Sudo install apt install UEFW. Oke, install UEFW. Oke, karena sebelumnya saya sudah menginstalnya dan inilah adalah package-package yang tersedia. Nah, intinya di sini kita fungsinya di sini kita ini untuk mengontrol dan mengamankan lalu lintas agar jaringan kita tetap terhubung dan akan memblokir koneksi-koneksi yang tidak dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke sudo UEFW default DNI incoming. Jadi di sini artinya adalah sudo UEFW ini kita akan menolak semua uh, layanan-layanan atau jaringan-jaringan yang coba masuk ke server kita. Itu adalah fungsi dari UEFW default DNI incoming. Oke, saya akan coba melakukan implementasinya. Sudo apt default DNI incoming. Ini bisa dilihat di sini, be sure to update your rules in rules incoming. Oke, sekali lagi saya akan menjelaskan bahwa di sini adalah agar perintah ini agar kita atau web server kita menolak koneksi-koneksi yang masuk, semua koneksi yang masuk ke dalam server kita, supaya jaringan yang telah kita lakukan semakin aman. Terus ada sudo ufdefault allow ongoing. Itu adalah kebalikan dari si DNI incoming. Artinya adalah bahwa kita akan menolak semua akan mengizinkan semua jaringan luar yang coba masuk ke server kita. Nah, mari kita coba implementasikan di Kali Linux kita. Sudo allow sudo afw allow ongoing allow default allow default
allow outgoing, allow outgoing. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk bagian terakhir yaitu sudo UEFI allow. Jadi di sini kita akan mengizinkan sebuah port yang sesuai dengan keinginan kita supaya bisa masuk ke dalam jaringan kita. Nah, ini adalah fungsi dari sudo UEFI allow a port. Misalnya kan kita nanti memasukkan sebuah sudo allow dengan port 22, maka dia akan mengizinkan port 22 atau juga sistem 22 supaya dapat mengakses dari web server kita. Oke, mari kita implementasikan. Kita langsung sudo UEFI allow 80. Misalnya kita membuat portnya itu 80. Nah, dia akan meng-add port 80 dan mengakses koneksi ke SSH. Oke, selanjutnya kita akan ke sudo UEFI enable. Nah, di sini sudo UEFI enable ini berfungsi untuk bagaimana kita akan memberikan izin ke firewall, uh, mengizinkan maksud saya di sini sudo UEFI enable ini berfungsi untuk mengaktifkan firewall UEFI pada sistem Linux. Jadi di sini kita akan memberikan akses supaya UEFI ini firewall yang telah kita install sebelumnya ini aktif di sistem startup kita atau dari web server kita. Oke. Dan bisa dibilang di ini juga berfungsi untuk mengfilter memfilter lalu lintas yang sebelumnya kita lakukan yaitu ongoing ongoing dan juga default incoming kan. Nah, di sini kita mensilvernya yang sudah kita atur sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita jalankan di Kali Linux kita sudo enable sudo UEFI enable. Nah, oke, firewall kita sudah jalan. Jadi intinya di sini adalah mulai dari yang pertama hingga terakhir. Di sini kita pertama itu mendisable Apache 2 supaya Apache kita ini atau web server yang merujuk ke Apache 2 ini nonaktifkan. Terus kita menginstal sebuah firewall layanan jaringan yaitu UFW. Terus kita melakukan sebuah persyaratan bahwa uh, jaringan-jaringan yang ada di dalam web kita sebelumnya kita suruh keluar, kita kita buat dia keluar dan tidak bisa mengakses jaringan kita. Terus di sini kita akan mengizinkan sebuah jaringan dari luar. Nah, untuk memastikannya kita juga menggunakan port supaya si firewall WiFi ini bisa mengakses port 80. Misalnya kita ingin mengakses uh, port 80, maka kita menggunakan allow 40. Nah, begitu juga di sini sebelumnya kita belum mengaktifkan sudah UEFI kita, sehingga untuk mengaktifkannya kita menggunakan enable supaya dia mengaktifkan memfilter layanan jaringan kita. Oke, selanjutnya kita akan di bagian sini kita akan melakukan pengaturan permission dan kepemilikan yang tepat. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita memiliki izin kepemilikan yang benar untuk mencegah akses tidak sah. Contohnya di perintah sudo chown root path file directory. Oke. Nah, di sudo chown root sini kita akan melakukan sebuah pergantian pemilikan. Chown ini berfungsi untuk mengganti kepemilikan folder. Misalnya kita akan melakukan sebuah uh, pemindahan folder dari menjadi sebuah root. Oke. Chown root root
mana kita akan memindahkan kepemilikan dari for atau ww atau folder dari HTML yang ada terletak di variabel www. Oke, di sini kita sudah masuk dan memindahkan si folder yang bernama HTML ini ke root, di mana kita nantinya bisa mengmodifikasi dari folder tersebut atau pemindahan owner. Oke, selanjutnya misalnya kita akan melakukan sebuah sudut chmod 644. Nah, apa artinya? Artinya bahwa kita akan melakukan sebuah pemindahan owner yang memiliki aturan 644. Oke, di sini artinya adalah bahwa 644 itu memiliki fungsi yaitu sesuai dengan apa yang ada di 644. Contohnya itu eh, ya, contohnya itu seperti ini. Coba kita implementasikan. Itu chmod 644 sesuai dengan folder yang telah kita lakukan sebelumnya, PML. Nah, di sini kita memiliki arti bahwa 644 ini memiliki arti bahwa 6 itu yang memiliki arti izin membaca atau foldernya itu di read, terus ada 4 juga untuk memiliki izin read dan juga 4 untuk memiliki izin read. Oke, selanjutnya kita akan ke langkah terakhir yaitu SSL atau TLS. Di sini kita akan melakukan enkripsi komunikasi antar pengguna yang berguna untuk melakukan service dengan menggunakan SSL atau TLS. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal chatbot atau alat ukur untuk mengatur SSL atau TLS dengan Let's Encrypt enkripsi. Nah, untuk melakukannya kita menggunakan sebuah sudo apt install chatbot Python 3 dan chatbot nginx. Jadi dia itu terhubung, di mana dengan menggunakan chatbot ini kita akan melakukan sebuah keamanan dalam hal komunikasi dengan server. Oke, itu adalah artinya. Saya akan coba mengimplementasikan sudo apt install enable to locate picture board karena sebelumnya saya sudah melakukan install, jadi tidak perlu diinstal kembali. Oke, sini saya mau ngetik. Oke. Oke. Ini adalah library dari chatbot Python yang seperti saya katakan sebelumnya, dia berfungsi untuk melakukan enkripsi komunikasi antar pengguna dan server, sehingga nantinya server kita akan semakin aman karena terdapat sebuah alat yang mengatur SSL atau TLS dengan melakukan enkripsi. Jadi komunikasi kita di server kita ini akan semakin aman karena adanya sebuah library yaitu chatbot. Oke. Nah, dari langkah 1 sampai langkah 5 di sini kita sebenarnya hanya untuk memastikan bahwa web server kita itu aman ketika kita melakukan konfigurasi jaringan. Mulai dari kita menonaktifkan Apache 2, terus kita melakukan sebuah
menginstal sebuah layanan jaringan yaitu UFW, yaitu sebuah firewall, sehingga memastikan bahwa jaringan kita itu aman. Terus ada juga kita melakukan sebuah uji coba ke dalam sebuah port, sehingga port kita ini yang telah kita masukkan itu semakin aman. Terus ada juga kita melakukan pemindahan kepemilikan, di mana ini untuk agar data kita itu aman ketika diakses, karena hanya kita yang dapat membuka atau memodifikasi akses tersebut. Dan contohnya juga saya sudah membuat, yaitu misalnya 755 dan 444. Jadi dia berada di dengan port 60644 atau dengan sistem 644, yaitu read write untuk memodifikasi file dari HTML. Nah, setelah itu kita melakukan enkripsi komunikasi agar keamanan jaringan kita lebih teruji dan lebih terenkripsi. Oke, makasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya William Manik dengan NIM 12S21018. Di sini saya ingin menjelaskan implementasi dari nomor 6 sampai nomor 10. Itu yang pertama di sini, di mana periksa dan konfigurasikanlah konfigurasi file website. Di mana angka pertama yaitu periksa konfigurasi server web dan pastikan tidak ada konfigurasi yang lemah atau default. Perintah Linux untuk memeriksa konfigurasi yaitu sudo nano /etc /nginx /nginx .conf. Mana pada gambar pertama ini konfigurasinya yaitu nginx copy event, selanjutnya worker connection 768 multi accept on. Di mana worker connection 768 ini mengatur semua maksimum koneksi simultan yang dapat ditangani oleh setiap worker proses. Selanjutnya ada multi accept, di mana multi accept ini mengaktifkan penerimaan multiple connection sekaligus. Yaitu pertama konfigurasi HTTP-nya bisa dapat dilihat dari gambar tersebut, di mana send file ini mengoptimalkan transfer file dengan menggunakan sistem kernel send file. Yang kedua itu TCP non push on, mengoptimalkan pengiriman paket TCP dengan menggabungkan header TCP dengan data. Selanjutnya ada type /hash /max /size 2048, di mana mengatur ukuran maksimum hash tabel untuk mime types-nya. Selanjutnya ada server name hash bucket size 64, mengatur ukuran bucket untuk hash tabel nama server. Selanjutnya ada server name in redirect off, menonaktifkan pengguna nama server dalam redirect. Selanjutnya ada include /etc/index/meme types, yaitu mengimpor konfigurasi meme types. Selanjutnya ada default type application octet stream, mengatur default time meme type-nya, di mana eh, ini gunakan pengaturan konfigurasi, menyediakan pengaturan dasar untuk penanganan koneksi, optimasi performa, pengaturan meme types, pengaturan nama server. Selanjutnya untuk memeriksa konfigurasi Nginx-nya pada gambar ini, di mana dari gambar menjelaskan tentang perintah yang digunakan, yaitu bash copy sudo nginx t. Perintah ini memiliki fungsi untuk menjalankan perintah dengan hak akses root administratornya. Selanjutnya itu nginx, program web server nginx-nya, yang dimana flag untuk melakukan tes pada file konfigurasi. Jadi output yang dihasilkan yaitu copy nginx dengan configuration file /etc /nginx /nginx.conf. Syntax is okay. Berarti di sini menunjukkan test is successful. Ini menunjukkan bahwa sintaks dalam file konfigurasi si konfigurasi /etc/nginx ini sudah benar dan tes konfigurasinya berhasil dilakukan tanpa menemukan error. Selanjutnya yaitu pada gambar sudo
sudo sistem ctl reload min-x, yaitu eh, menunjukkan perintah di terminal Linux, melakukan reload konfigurasi dengan menggunakan sistem ctl, di mana sudo ini untuk menjalankan komen dengan hak akses super user atau root, yang sistem CTL-nya utilitas untuk mengontrol dan mengelola sistem dan service manager. Perintah spesifik untuk membuat ulang konfigurasi Linux tanpa menghentikan service. Perintah ini mungkin berguna ketika kita telah melakukan perubahan pada file konfigurasi Linux-nya. Biasanya terletak di /etc/linux-nya, dan ingin menerapkan perubahan tersebut tanpa harus merestart seluruh service Linux-nya. Selanjutnya pada nomor 7, di sini ini perintah yang dijalankan yaitu sudo apt install nicto, yang dimana untuk menjalankan perintah dengan akses root apt install nicto-nya untuk menginstal tool nicto. Jadi output yang ditunjukkan yaitu nicto sudah terinstall dengan versi terbaru dan menandakan status paket diubah menjadi instalasi manual. Selanjutnya, sistem ini menampilkan daftar-daftar paket yang terkait yang sudah terinstall, termasuk berbagai library seperti font library 2, libbus dev, libs dev. Selanjutnya, itu sendiri adalah tools yang berguna untuk melakukan scanning pada web server, melakukan vulnerabilities yang umum, dan memeriksa server yang bermasalah. Selanjutnya pada gambar berikutnya yang Nikto HTTP domain ini, eh, di mana adalah parameter yang menentukan host atau target yang akan di-scan. Jadi di sini terdapat informasi yang ada, yaitu dari target IP-nya, target hostname-nya, target port, start time, atau waktu yang mulai kapan. Eh, jadi server ini menggunakan Sucuri atau Cloud Proxy sebagai web application firewall. Execute block dengan konten DDoS 22. Selanjutnya ada Sucuri ID dengan konten 1802, dan X Sucuri Cache dengan konten MISS. Selanjutnya pada gambar berikut ini, di mana perintah yang dijalankan yaitu sudo apt install openfast. Di sini sistem memilih GVM sebagai pengganti OpenFast. GVM ini adalah Greenbone Vulnerability Management versi terbaru dari OpenFast. Jadi proses instalasinya yaitu upgrading 3 paket, installing 5 paket baru, removing 0 paket, not upgrading 439 paket. Tool ini sangat berguna untuk security auditing, compliance testing, network security assessment. Selanjutnya pada gambar ini, di mana eh, meng- menunjukkan proses setiap GVM menggunakan perintah sudo GVM setup, namun terjadi beberapa error. Tahapan yang berhasil yaitu starting PostgreSQL service, creating GVM certificate file, creating PostgreSQL. Jadi di sini masalah yang terjadi yaitu database dibuat dengan Collation versi 2.37. Sistem operasi menyediakan versi 2.40. Ini menyebabkan ketidakcocokan dalam pengurutan karakter, di mana error yang muncul yaitu kegagalan pada database GVMD, yaitu tentang copy SQL, yang mana error connection to server on socket. Jadi proses yang gagal yaitu creating permission, applying permission, creating extension, dan lainnya. Selanjutnya pada gambar ini, sudo GVM start ini di sini di mana menunjukkan hasil dari perintah sudo GVM start untuk memulai layanan GVM.
eh, yaitu perintah yang dijalankan yaitu adalah bash copy sudo gvm start, di mana output yang ditunjukkan yaitu sistem meminta untuk menunggu servis GVM mulai berjalan. Seperti ini, please wait for the GVM service to start, memberitahu pengguna untuk perlu refresh browser. Selanjutnya ada you might need refresh your browser once it's open, menampilkan URL akses web UI. Selanjutnya ada informasi itu mengenai alamat 127.0.1, itu localhostnya. Port yang digunakan adalah 9392. Menggunakan Greenbone Security Assistant sebagai antarmuka web. Selanjutnya nomor 8 yaitu tentang sudo apt install failed to ban. Di mana perintah yang digunakan yaitu bash copy system CTL enable failed to ban menunjukkan beberapa proses sinkronisasi state failed to ban service dengan SYSV service script. Failban ini adalah tool keamanan yang memonitor log sistem untuk aktivitas mencurigakan. Kedua yaitu untuk memblokir IP address yang menunjukkan pola serangan. Biasanya perintah ini memastikan bahwa fail to ban akan otomatis start saat sistem boot service akan berjalan di level multi-user. Konfigurasi service tersimpan secara permanen di sistem D. Ini adalah langkah penting untuk pengamanan sistem karena memastikan fail to ban selalu aktif, melindungi setelah restart. Selanjutnya ada gambar sistem sudo sistem CTL start fail to ban, di mana di sini sudo ini perintah digunakan untuk menjalankan komen dengan hak akses super user atau root. Sistem CTL ini adalah komen untuk mengontrol sistem D, sistem dan sistem manager. Lalu start ini subkomen untuk memulai sebuah servisnya. Fail to ban ini adalah servis keamanan yang sedang dijalankan. Fail to ban ini adalah tool keamanan yang berfungsi untuk memonitor log file dan mencari pola serangan atau upaya yang akses mencurigakan. Selanjutnya, nomor 9 yaitu pada perintah kali Linux untuk mengubah password user, di mana password ini adalah komen untuk mengganti memperbarui password user. Jadi Bruno Anderson ini adalah username yang passwordnya akan diubah. Jadi ketika perintah ini dijalankan, sistem akan meminta password yang lama untuk verifikasi bahwa ini adalah si user. Dan setelah verifikasi ini berhasil, user diminta memasukkan password baru. User diminta mengkonfirmasi password baru dengan mengetiknya sekali lagi. Password akan dienkripsi dan disimpan di etc/do. Selanjutnya, nomor 10 tentang audit keamanan secara berkala. Di sini alat yang digunakan di kali Linux yaitu sudo apt install lint sudo lint audit system. Jadi pada gambar ini di mana ada penggunaan untuk tool lint ini di kali Linux dengan perintah bash copy sudo lint audit system. Jadi lint ini adalah security auditing tool untuk sistem Linux, di mana melakukan pemeriksaan keamanan sistem secara menyeluruh. Jadi ada di sini yang di mana menunjukkan program ini diinisialisasi dan mendeteksi OS dan memeriksa profil. Dan ada beberapa informasi yang ditampilkan seperti versi programnya, baru versi kernel versionnya, baru ada hardware platform, dan hostname itu yaitu adalah nama si user, Wonderson. Jadi fitur fitur audit yang dijalankan di sini adalah sistem tool scanning, binary checking, security configuration audit, performance analysis. Jadi output yang dihasilkan akan memberikan detail temuan keamanan, skor keamanan sistem, selanjutnya rekomendasi perbaikan. Selanjutnya pada gambar berikutnya, di sini di gambar ini kita dapat melihat output dari lensnya yang sedang melakukan audit pada bot dan service. Di mana bot dan service ini mencek ada
service manager yang disable, UAV boot checkingnya disable, group to presence-nya found, sistem boot dan service analysis. Di mana status service yang terdeteksi yaitu protect, di mana protect ini service yang sudah dilindungi dengan baik. Selanjutnya pada gambar berikutnya ini di mana eh, melihat output links yang menampilkan hasil pemeriksaan memori, proses, dan user authentication. Di mana memori proses ceknya ini di sini kita dapat melihat ada file informasi memori sistemnya, baru ada tidak adanya proses zombie, baru tidak ada proses yang waiting, tool untuk memproses monitoring. Jadi di sini dapat dilihat semua dan di sini ada statusnya. Jadi hasil audit ini memberikan gambaran tentang status keamanan terkait user authentication dan proses manajemen di sistem. Selanjutnya pada gambar berikutnya, di mana gambar ini juga menjelaskan beberapa bagian hasil audit links yang mencakup USB device, storage, NFS, name, service. USB device ini ada beberapa USB, yaitu USB storage driver dengan status not disable, USB device authorization enable, USB guard not found, di mana aplikasi ini perlu evaluasi keamanan USB karena storage driver masih aktif. Selanjutnya pada gambar berikutnya ini di mana melihat hasil audit links yang fokus pada sel dan file sistemnya. Sel ceknya ditemukan ada 14 sel valid di etc cellsnya, session timeoutnya setting non, default Numax di etc busnya non. Jadi file sistem ini mencek yaitu tentang mount point, yaitu how mount pointnya suggestion, TMP mount pointnya oke, var mount point suggestion, query swap partition oke, proc mount suggestion. Di mana shell security adalah implementation session timeout konfigurasi default Umax yang aman, review shell permissionnya. Kedua yaitu file system hardeningnya, eh, option yang masih partially hardened ini implementasi rekomendasi untuk mount pointnya. Selanjutnya pada gambar berikutnya, di mana dari gambar ini eh, ada hasil audit links yang mencakup networking, printer, dan software, firewall atau web server, di mana networking checknya itu IPv configuration dengan status enable, method auto, IPv6 only-nya no. Dengan name server settingnya testing name server 74.160.73.7159 dengan status oke. Selanjutnya minimal responsive name servernya warning. Selanjutnya ada gambar berikutnya ini di mana jadi sudah dapat hasil akhir dari audit linksnya, yang dimana rekomendasi keamanan utama itu ada harden compiler dengan membatasi akses hanya ke root user saja. Jadi Haron 7230 itu menginstal malware scanner untuk scan file sistem berkala. Jadi solusi yang mungkin itu install tools seperti RK Hunter, CHK Rootkit, OSEC, atau WEN. Jadi hasil scan keamanannya ini ada hardening index sama dengan 64, tes performnya 275, plugin enable-nya 1, komponen statusnya firewall-nya aktif, malware scanner-nya tidak aktif atau tidak terinstall. Langsung, jadi mode scan-nya normalnya itu aktif, forensiknya aktif, integration aktif, dan pintasnya aktif. Jadi sini sistem ini menunjukkan hardening index 64 yang mengindikasikan ruang untuk keamanan sistem.
Selanjutnya itu berdasarkan hasil yang telah ditampilkan mungkin tampak bahwa beberapa langkah preventif telah berhasil diterapkan guna meningkatkan keamanan sistem. Berdasarkan dengan pemeriksaan dalam hasil yang tersebut, yaitu firewall aktif ini status menunjukkan bahwa fitur ini telah aktif, ditandai dengan V, yaitu aktif yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap akses tidak sah dari pihak eksternal. Kedua, pemindaian, yaitu di mana telah mengaktifkan mode normal yang dirancang untuk melakukan pemeriksaan umum terkait kepatuhan, audit, keamanan, serta identifikasi. Lens modul ini, security audit itu aktif, di mana telah dijalankan yang berfungsi mendeteksi potensi masalah dan aspek keamanan. Vulnerability Scan F, modul pemindaian kerentanan juga dijalankan, bertujuan untuk mengidentifikasi celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami menyediakan file menyimpan informasi dan hasil laporan pemeriksaan berlokasi di VAR, dan file ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk keperluan analisis di masa yang akan mendatang. Jadi kesimpulannya, proyek ini berfokus pada pengujian keamanan aplikasi web menggunakan DEM Vulnerable Web Application (DVWA) yang dijalankan oleh Metasploitable 2 dan Kali Linux. Pendekatan tersebut memungkinkan kami memahami kerentanan aplikasi web apabila tidak diterapkan validasi input pengguna. Pada tingkat keamanan low, tanpa adanya validasi, file berbahaya ekstensi PHP yang dibuat penyerang dapat diunggah dan dieksekusi langsung di server. Jadi temuan ini menekankan pentingnya penerapan validasi menyeluruh terhadap file yang diunggah, termasuk pemeriksaan konten untuk memastikan file sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Proyek ini tidak hanya memperkenalkan teknik eksploitasi dasar, tetapi mengajarkan pentingnya untuk melakukan perbaikan kode untuk menutup kerentanan dalam aplikasi web. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan pemahaman praktis tentang cara kerja eksploitasi, kelemahan sistem, serta langkah pencegahan yang perlu dilakukan guna memperkuat keamanan aplikasi web. Mungkin saran yang kami berikan yaitu pertama, lakukan eksploitasi pada situs web yang menerapkan sanitasi tipe file secara komprehensif untuk menguji keefektifan mekanisme keamanan tersebut. Yang kedua, gunakan kerangka kerja keamanan seperti OWASP untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi standar keamanan yang diakui secara global. Dan yang ketiga, dokumentasikan seluruh tahapan yang dilakukan selama proyek, termasuk pengaturan sistem, temuan kerentanan, serta perbaikan yang diterapkan untuk mendukung analisis dan evaluasi lebih lanjut. Dan inilah referensi kami dari semua laporan yang telah kami kerjakan. Demikian dari kami ucapkan terima kasih.